Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sayyid Salsabila Madani Amir. Nomor induk mahasiswa 18 14 10 189. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk mengisi kuis mata kuliah Pasar Modal Syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai regulator dan pengelola pasar modal. Nah, yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pada tanggal 12 November tahun 2012, pemerintahan mensahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berjalan dengan baik. Nah, fungsinya ialah untuk menyelenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi beberapa hal mengenai regulator dan pengelola pasar modal. Nah, dalam OJK ini dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh presiden langsung dan mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Nah, lembaga yang mulai berfungsi pada tanggal 31 Desember 2012 ini berperan menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pasar modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta lembaga keuangan lainnya, atau biasa disebut dengan Bapepam LK. Nah, kemudian mengenai regulator dan pengelola pasar modal yang selanjutnya yaitu lembaga di pasar modal. Nah, lembaga di pasar modal ini yaitu Self Regulator Organization atau biasa yang disingkat dengan SRO, adalah suatu organisasi yang mana mereka melaksanakan kewenangan penerapan aturan atau regulator di industri pasar modal. Nah, SRO ini memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal, sebagaimana fungsi pengawasannya untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang lembaga SRO. Kemudian lembaga ini pasar modal itu yaitu di dalamnya terdapat yang pertama Bursa Efek. Nah, pihak ini menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain. Nah, dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kemudian yang kedua ada KPE atau PT Clearing Penjaminan Emisi Indonesia, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, selanjutnya ada PT Custodians serta Efek Indonesia, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian yang tersentralisir bagi bank kustodian atau perusahaan efek dan pihak lain. Kemudian ada SIPF, Indonesia Securities Investment Protection Fund. Nah, penyelenggara dana perlindungan permodalan. Nah, kemudian yaitu ada di dalamnya terdapat perseorangan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Nah, selanjutnya di dalam regulator dan pengelola pasar modal itu ada dana perlindungan pemodalan adalah kumpulan dana yang berbentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Kemudian ada pemodal adalah nasabah dari perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan bank kustodian. Yang terakhir ada aset pemodal adalah efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek atau dana milik pemodal yang dititipkan pada kustodian. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 atau kuis nomor 2. Nah, perbedaan pasar sekunder dan pasar perdana. Nah, pasar perdana adalah investor yang membeli saham pada saat belum diperdagangkan atau membeli saham IPO, Initial Public Offering. Nah, sedangkan pasar sekunder adalah tempat membeli ketika saham sudah diperdagangkan. Nah, perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder ini
di dalam pasar modal secara khusus, yaitu tidak terdapat dalam pasar modal harga saham tetap, tidak ada komisi karena perdana, dibuka untuk transaksi pembeli saham. Pemesanan dapat dilakukan melalui agen penjualan. Nah, kemudian jangka waktu penjualan yang terbatas. Nah, di dalam pasar sekunder itu terdapat harga saham berfluktuasi atau naik dan turun sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Ada komisi, ada pembelian dan penjual saham. Kemudian ada pembelian dan pemesanan dapat dilakukan melalui pialang atau broker. Yang terakhir, jangka waktu yang tidak terbatas. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan atau kuis nomor 3 yang terakhir. Jelaskan mengenai akad pemberian kuasa atau wakalah. Nah, wakalah berasal dari wajan, wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakili urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil, atau al-wakalah juga berarti penyerahan dan pemeliharaan. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa al-wakil kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Nah, wakalah juga dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dari sini, kata tawakal diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Nah, akad wakalah juga dapat diartikan sebagai memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Nah, pada hakikatnya akad wakalah adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Jadi, berkenaan dengan akad wakalah ini, para ulama telah sepakat bahwa mengenai akad wakalah ini diperbolehkan karena di dalam prakteknya di perbankan syariah, akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong-menolong. Akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong-menolong dan dalam dunia perbankan syariah. Kemudian akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal dan bank mendapatkan fee dari jasa tersebut. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.